Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra shiyam wa shahrul ibadah alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin wal hadirat, my dear brothers and sisters, 15 menit ke depan saya akan melanjutkan kajian kita pada hari ini. Kalau yang tidak datang kemarin saya ulangi sedikit. Saya lihat banyak yang wajah-wajah baru, newcomer. Jadi saya ulangi sedikit untuk nanti kita lanjutkan. Salah satu tujuan daripada puasa itu, one of the main goal of fasting, to bring us to be takwa. Tapi ada tahap-tahapnya untuk sampai ke takwa. Puasa yang seperti apa? Ya, kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Puasa yang bisa membawa kita kepada ketakwaan, satu, ya, kalau kita bisa membersihkan berbagai macam disease, negative thing in our heart, ya. Kalau kita bisa meng-empty out, meng-clean up hati kita yang kotor. Apa itu tanda-tanda hati yang kotor yang tidak bersih? Susah untuk khusyuk. Ingat nggak Bapak Ibu kemarin? Kalau kita susah khusyuk itu minta sama Allah, ya Allah bantu aku supaya bisa khusyuk, ya, supaya nanti setelah selesai sholat khusyuknya terbawa dalam aktivitas sehari-hari. Itulah nanti yang namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Kesadaran kita itu selalu diawasi oleh Allah. Jadi khusyuknya ini bukan saat sholat saja, tapi khusyuk the whole time, ya. Till the rest of our life baru bisa kita khusyuk dalam hal apapun. Khusyuk kita merasa diawasi oleh Allah, karena Allah sendiri mengatakan nahnu awliyaukum, ya, aku yang menjadi pendampingmu. Sadar nggak kita didampingi Allah? Ya, kalau kita tidak bisa meng-empty out, meng-clean up hati yang tidak bisa khusyuk, minta sama Allah. Jadi puasa yang bisa membawa kepada takwa, yang pertama, menyingkirkan hati yang tidak bisa khusyuk. Ingat gak kemarin Bu, doanya Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ampuni aku ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, apa yang mau kita bersihkan dari hati ini supaya kita puasanya sampai kepada ketakwaan? Yang kedua, singkirkan penyakit hati suka dipuji orang, ingin dipuji orang, tujuannya semata-mata supaya dikenang orang, supaya tujuannya untuk masyhur, populer. Nah, kalau ada penyakit-penyakit hati seperti itu, suka dipuji, ingin dipuji, ya, tujuan beribadah supaya ingin mendapatkan sanjungan, itu disingkirkan. Bahaya itu, ya, bahaya sekali penyakit hati itu. Yang ketiga, masih ingat nggak Bapak Ibu yang kemarin, supaya puasa membawa kepada ketakwaan, apa yang harus kita bersihkan? Sifat bakhil, ya, sifat bakhil. Ini yang ketiga. Sebenarnya saya sambung tadi kajian subuh, biar saya singkat 6 saja. Nanti kita masuk tema yang kedua. Apa yang mau dibersihkan lagi yang keempat? Tadi yang pertama ingat Bu ya, yang pertama tidak bisa khusyuk. Yang kedua suka mencari-cari pujian orang kalau berbuat ibadah. Yang ketiga lain. Yang keempat apa? Discontent of the Allah's decree. Semuanya salah, Allah disalahkan, tidak ridho dengan apa yang ditentukan Allah buat dirinya.
Kalau diuji sakit nggak terima, diuji berbagai macam, semua salah, tidak ridho. Orang yang tidak ridho itu memunculkan kegelisahan terus-menerus. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sedang berpuasa, kalau hati ini tidak tenang, tidak ridho, minta ya Allah bantu aku agar aku ridho ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku, mampukan hatiku tetap lapang. Kalau bisa ya Allah, saat ujian kesulitan datang, saat ujian kebahagiaan datang, tetap hati ini lapang. Karena semuanya datang dari Engkau. Everything come from you, my God. Ya, apakah kesedihan, apakah kebahagiaan, itu semuanya datang dari Allah. Rasulullah kan gitu dia bilang, ya Allah, aku tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah Engkau uji aku dengan the sadness, ya, apakah dengan the happiness? For me, both of them are equal, both of them are similar, both of them are common. Ya, sama aja, because all of them come from you. Bisa tak kita bilang begitu sama Allah? Kalau bisa, wah itu baru puasa loh, takwa. Kalau ada hati ini nggak ridho lah mulai hari ini. Itu berhubungan dengan keyakinan kita pada Allah. Tadi suruh kita bahas bagaimana ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua apa itu? Yang mau dibuang lagi, yang mau disingkirkan dari hati kita, yang tidak bisa ridho tadi. Yang kedua, tidak bisa tawakal. Kita sebagai hamba Allah itu dijanjikan oleh Allah kalau kita bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah will fulfill everything you need. Kalau kita tawakal maksud mewakilkan sama Allah. Aku sudah berbuat ya Allah, selanjutnya aku titipkan urusanku kepadamu ya Allah. Kalau belum bisa tawakal, minta sama Allah. Kalau ada tidak ridho, minta supaya hati itu dan apa. Kalau tidak tawakal, yang hadir tadi suruh apa yang ketiga? Ya, malaikat juga alhamdulillah. Yang ketiga, kalau hati ini tidak pernah merasa tenang, merasa miskin terus, tidak cukup terus, berarti hati-hati. Minta sama Allah supaya hati bisa qanaah. Mudah-mudahan ini kita praktekkan. Kalau kita nggak qanaah ini, ada orang lebih sedikit, kita iri, kita kepingin jadi orang lain. Enak sekali dia bisa begini, bisa begitu lah. Hati-hati ini. Ya, hidup itu cuma butuh tempat tinggal sama makanan sedikit. Selebihnya itu hanya apa itu? Hanya tambahan aja, itu hanya aksesoris. Ya kan Bapak Ibu, lain hanya aksesoris. Orang kan nggak cukup kadang-kadang. Lihat temannya tas branded, nggak mampu beli sebenarnya. Cari-cari ada nggak disewakan yang tas itu? Ya, supaya punya tas branded disewa nggak apa-apa, seminggu berapa dolar. Tapi di sini nggak ada itu. Karena harganya sudah ribuan dolar, kalau nanti berangkat ke restoran sayang meletakkan tasnya di bawah. Harganya ribuan dolar masa di bawah, di atas. Nah, baru ambil handphone, perlu buka status branded ini tas. Ya. Begitu orang lain nanti yang lebih tinggi lagi mereknya, kok dia bisa punya lagi? Hati-hati nih. Kalau puasa tidak bisa melahirkan sifat qanaah, mustahil bisa menghadirkan sifat takwa. Itulah yang namanya puasa dengan takhol ini. Puasa dengan empty out, clean up everything, the negative thing that exists in our heart. Yang kedua ini yang mau saya bahas. Tinggal 5 menit lagi nih. Ya, jadi ada puasa dengan taholi, empty out tadi, atau apa itu clean up penyakit-penyakit hati yang bahaya tadi, itu namanya taholi. Tapi ada yang kedua, apa itu? Tahalli. Berpuasalah dengan tahalli. Apa itu tahalli? How to beautify, ya, how to fulfill the good thing to our heart. Setelah tadi di empty out kan harus diisi, harus dihiasi. Ya. Kalau sudah kosong, tidak diisi, ya kosong terus nanti. Harus diisi terus menerus. Ya.
Apa? Dengan apa? Hati kita hiasi di bulan suci Ramadan yang saat kita berpuasa. Tentu saja dengan talil Quran. Apa itu talil Quran? Orang-orang yang rajin dan senang membaca Al-Quran, ya, senang mentadaburinya dan memahaminya. Jadi ibu-ibu, pernah nggak ibu dalam bulan Ramadan berencana sama Allah, ya Allah, bulan Ramadan tahun ini aku ingin membaca Al-Quran, nanti kemudian aku baca artinya. Bukan baca Al-Quran saja, nggak cukup, harus baca juga artinya. Karena our mother tongue language is not Arabic, jadi kita perlu baca translasi dan terjemahannya. Itu bagian daripada tadabbur. Inilah orang yang kata Rasul yang dirindukan oleh surga. Surga merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, baca dulu Al-Quran itu, baca artinya. Saya sering mengatakan bacalah Al-Quran seolah-olah kita sedang membaca surat cinta dari sang kekasih. Ya, kita semakin dibaca, semakin khusyuk. Kalau ada orang semakin dibaca, semakin ngantuk. Ya. Maka hiasilah Ramadan kita ini, puasa kita ini dengan banyak. Ramadan itu di samping bulan puasa, ya bulan Al-Quran juga. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hiasilah dengan membaca Quran. Kalau Bapak Ibu peras itu Al-Quran itu kan hanya beberapa tema saja. Yang pasti tema tentang ketauhidan. Allah, the one is the one and only. Kenapa kita disuruh mempelajari Allah itu satu? Ya supaya kita bisa fokus kepada zat yang maha menghidupkan. Kemudian untuk apa kita bertauhid? Supaya kita sadar kita ini sebagai hamba. Ya, kita ini miskin di hadapan yang maha menghidupkan dan mematikan kita. Tapi kita bisa jadi kaya kalau kita bisa bersandarkan diri kepada Allah. Itulah kenapa kita harus disuruh mentadabburi Al-Quran. Diceritakan Allah tentang siapa Allah. Innani an Allah. Allah langsung mengikrarkan innani an Allah. Pak Guru, aku ini Allah, bukan siapa-siapa. Maksudnya Allah langsung memperkenalkan dirinya. Tidak ada di kitab-kitab lain not a single in another holy book yang Allah Tuhannya itu memperkenalkan diri. Kita bersyukurlah kita punya Allah yang jelas memperkenalkan diri. Kalau yang lain nggak ada itu, hanya diakui-akui saja, padahal yang disembah nggak pernah mengakui dirinya Tuhan dan nggak pernah minta disembah. Kalau Allah kita mengakui aku ini Allah, sembahlah aku. Kita diajarkan tentang tauhid itu. Apalagi Al-Quran itu. Al-Quran mengajarkan kita tentang sejarah supaya kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Bagaimana seorang Firaun dengan merasa hebat, sombong dengan kedudukannya, ya. Bagaimana cerita lama itu, ya, orang-orang yang bagaimana sombong dengan ilmunya, sombong dengan kepintarannya, banyak diceritakan. Quran menceritakan bagaimana nanti penghuni surga itu siapa, penghuni neraka itu siapa. Kenapa banyak orang lebih memilih jalan ke neraka? Karena ada setan. Quran sudah menceritakan semua. Jadi kalau kita sudah diperingatkan begini, ya, kalau juga nggak sadar, ya itu terserah kita, kata Allah. Ya, wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itulah Al-Quran itu mengajarkan kita. Quran juga mengajarkan bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Quran itu obat.
Banyak sudah terbukti secara ilmiah. Quran ini dijadikan sebagai terapi dari banyak penyakit. Cuma kita kurang yakin saja. Kurang yakin kita. Kiai-kiai dulu sakit-sakit, bahkan banyak dokter yang menyerah secara medis. Dibacakan ayat Al-Quran di air putih, terus minum, sembuh kok. Sekarang tingkat keyakinan kita yang mungkin belum. Itu obat. Kalau Bapak Ibu punya penyakit fisik, penyakit psikis, bacalah Al-Quran. Itu namanya how to beautify. Melakukan tahalli. Tadi kan mengosokkan tahalli. Tahalli itu baca Quran. Bacalah Al-Quran itu. Ya. Yang kedua, dengan apa kita mengisi? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isilah bulan suci Ramadan itu dengan apa? Dengan belajar mendengarkan yang baik supaya kita bisa berkata-kata yang baik. Itu namanya wahafizil lisan. Apa itu hafizil lisan? Ya, how to protect our tongue to not speak anything we want. Ya, orang yang hanya keluar saja tanpa dipikirkan sering meruntuhkan harga dirinya. Yang sering menjatuhkan dirinya. Kenapa? Ngomong nggak dipikir-pikir. Ya, ada jamaah saya di Jakarta itu, saking bencinya sama anaknya. Ini seorang dokter dan dia ketua DKM sebuah masjid besar di Jakarta. Seorang dokter ketua DKM punya 2 rumah sakit ya hari ini. Anaknya nggak mengikuti jejaknya menjadi dokter. Tapi setiap ketemu teman-temannya yang di masjid itu, anak saya tidak tahu diri. Anak saya dasar nggak tahu diuntung. Disuruh kuliah kedokteran, memang dimasukkannya kuliah di persisnya di Rawamangun di daerah Cempaka Putih dan Tiangsi kalau tidak salah. Tapi udah 8 tahun kuliah, memang hatinya nggak ke situ. DO. Akhirnya dia pindah kuliah ke Unpam, Universitas Pamulang di daerah Tangerang Selatan. Orang-orang bilang Unpam itu singkatan juga dari universitas paling murah, ya. Makin turun harga dirinya itu dokter tadi yang kaya raya tadi. Anak saya disuruh kuliah kedokteran kok malah ke Unpam. Marah-marah terus, dasar anak nggak tahu diri. Itu terus diungkapkan. Lama-lama dia pun kena penyakit stroke. Apa katanya? Kenapa Allah memujiku dengan begini? Anak-anak gak patuh. Diuji lagi dengan sakit. Kok berat-berat amat beragama Islam ini ya? Itu terus diulang-ulang. Berat amat beragama Islam. Seminggu berikutnya istrinya telepon ke orang-orang masjid. Dan suaminya ketua DKM. Tolong suami saya lagi kumat. Rame-rame datang. Mau membakar rumahnya sendiri. Stroke. Disabar-sabarkan, sabar lebih beruntung dari kebanyakan orang. Mau membakar rumah. Udah tenang, pulang, minggu depan telepon lagi. Ini sesuatu yang menyedihkan. Begitu datang orang-orang masjid, dokter ketua DKM tadi sudah pakai kalung salib itu, bergantung di lehernya kalung salib. Itulah efek dari apa sih Islam ini susah amat. Diuji terus kita sudah berbuat baik karena sering-sering dibilang gitu. Become reality. We become what we say most of the time. Ya. Jadi dia betul-betul pakai itu dengan bangganya. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa menjaga lisan kita. Ciri orang yang beriman itu tidak mengeluarkan kata-kata yang tak penting. Ya, maka di samping menghiasinya dengan baca Quran, hiasilah dengan bahasa yang lembut seperti kata Quran, berbahasa dengan qaulan layyinah, qaulan karimah, qaulan ma'rufah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, maukah kalian aku tunjukkan agar jasad kalian itu diharamkan Allah masuk ke dalam api neraka? Mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, berkata-katalah dengan siapapun kata-kata
kata-kata yang menyejukkan hati. Jangan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Jangan mengeluarkan kata-kata yang membuka aib-aib orang lain. Taat itu, insya Allah jasadmu diharapkan masuk ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pantas Rasulullah mengatakan, kalau kita puasa tapi tidak menjaga lisan kita ini, Allah tidak peduli dengan lapar. Lapar kita haus mau lapar, tidak peduli, tidak ada untungnya kalau kita tidak menjaga kata-kata kita. Jadi hiasilah. Ayo sama-sama kita hiasi. Banyak sekali dalil tentang ini. Sebut saja bisa Allah alam taro kaifa Allah ummatan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Tahu tak kata bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan yang luar biasa. Kata-kata yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kata Quran akarnya mengunjam ke bumi, rindang rantingnya ke langit, rindang berbuah itulah. Tanpa sebuah pohon mempropagandakan diri, ayo datang, ambil buahku. Orang dengan sendirinya datang, mengambil manfaat. Buahnya mau berteduh. Itulah manusia. Kalau kita jaga lisan kita, insya Allah nggak keluar dari lisan kita ini kecuali yang baik-baik. Kalau nggak bisa baik, diam saja kata Rasul. Jadi hiasilah. Di sini ukuran kemuliaan kita. Hiasi baca di hati kita dengan membaca Quran. Terakhir. Dengan apa kita how to beautify our heart? Yang ketiga adalah wa'mud emul ji'an. Apa itu? Selalulah kesempatan Ramadan ini banyak kita berbagi. Ya, apapun yang kita berikan untuk di jalan Allah itu bukan cost. It is not cost. It is investment. Kalau kita anggap yang kita keluarkan di jalan Allah itu adalah sebuah pembiayaan, kita akan mikir, kasih nggak ya? Kasih nggak mikir. Kenapa? Karena dianggap pembiayaan. Maka jangan diterjemahkan di kapan pun, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, sesuatu yang kita berikan untuk di jalan Allah itu adalah investasi. Yang artinya itu semakin kita banyak memberi, itu semakin banyak investasi kita. Ya, makanya kemarin sudah saya ulas sedikit. Apalagi yang diminta untuk urusan zakat fitrah itu kan terlalu sedikit. Saya di mana-mana sering saya bilang, setahun sekali bayar zakat fitrah. Kalau di sini katakanlah tadi $15 satu orang, itu setahun sekali, itu terlalu sedikit. Sering saya bilang kalau di Jakarta itu kan rata-rata 50.000, 60.000. Ada seorang suami datang ke ambil zakat. Saya mau bayar zakat. Kami berempat ya, anak saya 2. Anak 2, jadi satu dari berempat. Sementara satu orang katanya di masjid itu 60.000. Jadi 60.000 kali 4 berapa Pak? 240. Iya 240 Pak ya. Jadi dia bawa uang 250.000. Itu berapa mana kembali 10.000, tetap 10.000. Untuk 4 orang setahun sekali yang 10.000, ya Allah, nggak usah diminta lagi, kenapa rupanya? Atau ketika dibilang 4 orang cuma 240.000 setahun sekali, malu saya. Ini saya bawa 1 juta. Karena saya biasa menraktir kawan-kawan saya ke rumah makan Padang itu biasa tuh buatan sejuta. Masa ini cuma setahun sekali untuk 4 orang lagi cuma 240. Ini dong Mas 250, Mas minta dibalik 10.000. Nah, terlalu kaku menerjemahkan persentase 2,5 itu. Ya, dibuat 2,5 itu seminim mungkin supaya kita mudah berbagi. Kalau bisa lebih, kalau bisa maksimal, kenapa memilih yang minimal? Why not? Nah,
itu kita umat Islam ini kadang berpikir yang minimalnya beda dengan sahabat-sahabat kayak Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, di masjid sedang banyak yang antri mengharapkan bantuan berapa persen dari hartamu. Aduh ya Rasulullah, saya nggak bisa melihat mereka itu. Saya kasihlah semua harta saya. 100% ya Rasulullah. Aduh, jangan 100%. Nanti untukmu apa? Ada Allah. Allah yang menjamin saya. Wah, kita belum bisa levelnya seperti itu. Makanya, ya, kalaupun tidak bisa maksimal, jangan yang minimalnya lah. Ada kesempatan untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan begitu kita sampai kepada dalam yang takwa. Allah menyayangi kita, Allah berikan kita kebahagiaan, kesehatan, keberkahan pada rezeki, pada usia kita. Itulah yang kita kejar. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Ustaz Bambang ya, kita lagi fundraising nih. Ya, target kita 50.000 sampai sekarang udah hampir 17 hari ini, cuma ada separuh. Jadi mohon maafkan. Itu question boy ya, bukan expense, bukan kos. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa membantu kita supaya setahun ke depan kita bisa tenang, tidur saya bisa lebih nyenyak atau target kita tercapai jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة وتر جامع رحمكم الله. لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. صلوا صلاة الوتر ركعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح القدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح القدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح القدوس ربنا رب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رزقك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa bermunajat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah doa-doa kita. Terkhusus untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang diuji dengan penyakit. Terkhusus buat Pak Mario, ya Mas Mario yang saat ini sedang proses pengobatan. Bapak Faisal dan ibundanya Mas Iwan yang ketiga-tiganya ini sedang diuji dengan sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, kembali sehat walafiat dan bisa berkumpul bersama-sama kita di masjid ini. Kalau siapa saja yang tidak disebutkan namanya yang sedang diuji Allah dengan sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya dan kembali sehat walafiat. Ilahi khusus ilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, betapa kami menyadari ya Allah, Engkau zat yang menghidupkan dan mematikan kami. Kami menyadari ya Allah, takdir kami, nasib kami ada di tangan-Mu ya Allah. Kami menyadari ya Allah, ubun-ubun kami ada dalam genggaman-Mu ya Allah.
Kami bermohon kepadamu di bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Takdirkan kepada kami takdir yang terbaik. Berkumpullah senantiasa kami dengan orang-orang yang terbaik, ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini kami bermohon dengan sungguh-sungguh padamu, ya Allah. Tambahkan rasa khusyuk kami dalam ibadah-ibadah kami, ya Allah. Jadikan hati kami lapang, damai saat kami membaca ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Bahagiakan kami, lapangkan hati kami saat kami sujud di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih untuk waktu yang masih Engkau amanahkan kepada kami sampai detik ini, ya Allah. Terima kasih untuk nikmat yang berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, ya Allah, untuk nikmat udara yang masih kami hirup, nikmat air, nikmat tempat tinggal yang masih Kau izinkan kepada kami. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, ya Allah. Kami bermohon kepadamu di bulan yang mulia ini, ya Allah. Jadikan kami orang tua yang terbaik untuk anak-anak kami, ya Allah. Mampukan kami membimbing anak kami, ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kami, ya Allah. Anak-anak yang pandai mengangkat tangannya mendoakan kami orang tuanya, ya Allah, baik saat kami masih hidup maupun saat nanti sudah Kau panggil, ya Allah. Jadikan doa anak-anak kami kelak yang akan melapangkan dan menerangi alam barzah kami saat kami nanti sudah tiada. Jadikan kami pasangan yang terbaik, ya Allah. Jadikan kami suami yang terbaik bagi istri kami, dan istri yang terbaik bagi suami kami, ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang senantiasa bercahaya dengan bacaan ayat suci Al-Quran, ya Allah. Jadikan rumah kami terang benderang dengan sholat-sholat berjamaah yang kami lakukan, ya Allah. Anugerahkan kepada kami ketenangan, kelapangan, keberkahan pada usia yang masih Engkau amanahkan sampai hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, pada hari ini kami bermohon dengan sungguh-sungguh kepada-Mu, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kami, ya Allah. Ampuni mereka-mereka yang memikirkan kegiatan-kegiatan taklim di Masjid At-Thahir ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka yang setiap hari 24 jam memikirkan untuk kemakmuran Masjid At-Thahir ini. Amin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Amin. Jika orang tua kami masih hidup, sehat-sehatkan mereka, bahagiakan mereka, ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah Kau panggil, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangi alam barzahnya, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, jika kami belum bisa menunjukkan bakti kami kepada orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami sudah mendidik kami, membesarkan kami hingga sampai di titik ini, ya Allah. Sering sekali sebelum kami bisa membalas kebaikan mereka, orang tua kami sudah terlebih dahulu Kau panggil, ya Allah. Ingin kami buktikan kepada orang tua kami betapa mereka telah berhasil mendidik dan membesarkan kami hingga sampai seperti ini, ya Allah. Jika ada di antara orang tua kami yang dulu pernah berdosa, meninggalkan sholat, ampuni mereka, ya Allah. Mungkin orang tua kami yang pernah meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya karena terlalu sibuk mencari nafkah buat kami anak-anaknya. Ampuni mereka, ya Allah. Karena mereka siap berdosa untuk mencari nafkah agar kami bisa sekolah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Jadikan kecintaan dan kasih sayang mereka, air mata, keringat, bahkan darah yang mereka tumpahkan untuk kami menjadi jalan kemuliaan di surga, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami tidak tahu apakah masih Engkau berikan kami amanah usia untuk Ramadan tahun depan, ya Allah. Kami tidak tahu, kami hanya bisa bermohon kepadamu, ya Allah. Ketika saatnya, waktunya datang untuk kami, panggillah saat hati kami sedang merindukan Engkau, ya Allah. Panggil kami saat kami sedang berzikir menyebut asma-Mu, ya Allah. Ketika waktunya datang, panggillah kami saat kami sedang membaca ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Kau mudahkan, Kau ringankan, Kau lembutkan sakaratul maut bagi kami, ya Allah. Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah, ya Allah. Ketika kami terlebih dahulu
Engkau panggil, kami titip pasangan kami titip anak-anak kami supaya mereka tetap istiqomah di syariat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mari sama-sama kita niat berpuasa untuk besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Fajar prayer, sholat subuh di Masjid At-Thohir, Los Angeles, California, 6:15. Iqamah Fajar prayer in Masjid At-Thohir, Los Angeles, 6:15 AM. Dianjurkan kepada para kaum laki-laki atau suami yang tinggal dekat dengan Masjid At-Thohir atau sekali-sekalilah berjamaah sholat subuh. Jazakumullah khairan.